Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Far'un ini satu cabang. Sunnah dukhulus sholatin binasyatin. Disunatkan masuk ke dalam sholat binasyatin dengan gesit. Dengan gesit. Di annahu ta'ala zamma tarikihi. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala mencela tarikihi, orang yang meninggalkan gesit. Orang yang meninggalkan gesit. Biqaulihi, dengan firman-Nya, wa idza qamu ila shalah. Dan apabila mereka akan masuk kepada sholat, qamu kusala, mereka bangun dengan malas. Mereka bangun dengan malas. Ini adalah sifat dengan munafik. Kesunatan apabila nuharak waktu walik gesit, bayang langsung lihat desak abot, ini malas. Kecuali lamun arak pegawaian. Nah, lamun arak pegawaian talutun ya uli taruan berazam. Wajib sembahyang ya Allah lagu selesai ini dulu. Misal pegawaian sangat lalu si nyeput atau sangat si milih harus selesai taruan berazam. Artinya ini bendel-bendelan. Lantaran Allah Ta'ala sangat si incela. Panjak kensa malas tipu dari sembahyang. Malah sekali mani kensa baru. Wa idza qamu ila shalah, mereka itu orang-orang munafik. Apabila akan mendirikan salat, qamu kusala, mereka itu malas. Malas. Tipu. Dan subuh ya sak simbut wah. Suahan sak tema dalam sembahyang berusaha ada lengkap bacaan. Lantaran sangat pengaruh sembahyang. Fa innaha idza fasadat, maka sesungguhnya jika salat itu rusak, fasadat jami'ul a'mal, maka rusaklah semua amal. Lamun sembahyang telengek ya uli, amal salainan tidak akan ada yang diterima. Tidak sembahyang disuruh ada sholat. Lantaran sembahyang posisin, sembahyang senu terhadap amal ibadah salain, izhya karra'si lil jasadi. Lantaran sembahyang senu posisin bikin amal ibadah salainan dek bina mara otak salai awak. Artinya awak seni tidak akan berfungsi lah mun otak. Amal ibadah lain darak kenan lah mun ndek sembahyang. Atau ente gawe lah sok-sok. Namanya si kebelik peranan sembahyang. Sampai demi salan karwasi lil jasadi. Bina marah otak tak li awak. Darak otak darak kenan. Awak kenan tidak akan bermanfaat sama sekali. Dasar. Nah, kalimat seni sebenarnya ayat seakan wa idza qamu ila shalah qamu kusala itu adalah ayat al-munafiqun. Itu adalah sifat-sifat orang munafik. Sifat dengan munafik. Dengan sakirang malas, tipu, sembahyang. Ini rasa gesit. Memang baik dan ini pegawaian dunia ada gesit. Luar biasa. Lebih-lebih tolong pegawai dia bangkat macam aku coba bandingannya mun sembahyang 10 menit doang itu luar biasa itu kualitas salat kita. 10 menit atau 5 menit dan terus masuk bagus dari sembahyang. Sementara mun gawe dunia jelah berjam-jam paling gawe begitu. Wal kasalu, adapun lapas al kasalu itu maknanya adalah al futuru, lemah.
Ini dalam kamus Al-Munawwirnya, al-futuru lemah. Wattawani maknanya adalah tidak semangat. Lesu dia. Menarak waktu sembahyang. Lesu. Abot. Mokok ngantok macam. Wa faragi qalbin, dan mengosongkan hati. Farag, mengosongkan. Qalbi, hati. Dari apa? Min syawaghili, dari segala bentuk kesibukan. Kalau misal ad-dunyawiyah, urusan dunia. Nanti ini narak urusan dunia sembahyang. Itu tertutup nang angan tu. Ingat Allah. Atau paling endek mampu ingat Allah doang kan. Memang itu sulit sih. Mana-mana berusaha alit dalam sembahyang. Kemaknaan setiap bacaan kita. Itu termasuk langkah untuk menggapai kehusyuan. Karena nanti akan muncul di sini perbedaan pengertian khusyuk menurut beberapa versi ulama. Khusyuk dalam sholat. Nah, salah satunya ampuk tinik khusyuk adalah nemen sembahyang ada kekosongan hati oleh langan segala macam kesibukan, terutama kesibukan masalah duniawi. Ada bersih. Kenapa? Li'annahu aqrabu ilal khusyuk. Nah ini. Karena sesungguhnya mengosongkan hati dari segala kesibukan duniawi itu adalah aqrabu, lebih dekat ilal khusyuk, kepada kehusyuan. Kosong. Oh, ini masih jangan ingat kalian susah. Sahabat-sahabat lain luar biasa tuh Malat dan Sayyidina Ali. Seperti yang sering kita ceritakan itu kan. Karena panah di punggungnya, mensuruh coba embotan ke besen, minta embot panah tiap milu bikin lendungan. Tahu dia nyuraknya itu kan. Bersuruh balas sembahyang dia cabut ya begitu. Akhirnya takbiratul ihram sembahyang dia udah cabut. Tidak terasa sakit. Karena wah fokus hati. Sementara munida sembahyang kan berangkat doang. Nepek. Itulah kekurangan kita. Jadi tingkatan iman kita itu beda. Jadi nyocok kalau Nabi berbahasa bahwa zaman itu beda-beda. Zaman aku paling sholah. Kemudian zaman sahabat. Kemudian ke bawah. Zaman tabi'i terus. Itu zamannya. Tingkatan iman luar biasa. Nah ini ya. Iman terbawa untuk tiup si angin. Khusyuk itu. Nah sementara Nabi, bahasa Nabi dalam sekian hadis, waja'altu qurrata aini fis shalah. Ini luar biasa. Waja'altu qurrata aini fis shalah. Aku jadikan penyejuk pandangan mataku dalam sholat. Artinya ketenangan. Nabi tak banyak ketenangan sholat. Sembahyang Nabi tenang. Kita gupuh sembahyang. Gupuh. Kata lagi nih masih anak pegawaian ya susah. Mau gambar. Presmaku. Nabi ketenangannya ada dalam sholat dia. Itu tenang sembahyang. Wa ja'altu qurrata aini fi sholati, bahasa Nabi. Nah, sembahyang bau sampai bau tidak tertenang karena bagus dan tegawi. Itulah sholat yang hiyallati tanha anil fahsya'i wal munkar. Sak bau pinak terhindar oleh perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu di dalam sekian hadis Nabi tak berbahasa saya sembahyang. Nah lagu ndek neman dengan senun. Bau terpelihara oleh pegawai yang keji dan mungkar inggan sembahyang. Lam yazdat minallah. Maka itu belum ada tambahan. Dia tidak ada tambahan dari Allah kebaikannya. Illal bu'ada. Kecuali justru dengan sholatnya itu akan membuat dia itu semakin jauh. Namun hingga sembahyang masih temili kawin dosanya. Dia mangkala sembahyang. Mangkala sembahyang. Sangka ia tak beda kena aqimus sholat. Bikik gawe sembahyang. Mendirikan sholat dengan bikik gawe sembahyang itu beda. Sembahyang bau tegah pegawaian mungkar adalah
Aqimus sholah itu bukan sholat saja. Berkenaan aqimus sholah dengan penuhi syarat sah rukun sembahyang, khusyuk dalam sembahyang. Dia cuma gawe doang. Jadi tidak semua orang sholat itu akan masuk surga sih. Lebih-lebih tidak sembahyang ria dan sebagainya, malah. Fawailul lil musallin itu alladzina hum fi sholatihim sahun. Sahun. Celakalah bagi orang yang lalai dalam sholat. Nah, Nabi menafsirkan itu dalam sebuah kitab. Judul kitab Al-Kabair. Yang dimaksud dengan sahun dalam sembahyang adalah orang yang mengerjakan sholat di akhir waktu. Bukan dengan sandik sembahyang sama sekali. Bukan. Sembahyang cuma mengerjakan sholat itu di akhir waktu dia. Di waktu tahrim. Sembahyang. Termasuklah dia sahun. Maka akan masuk pada firman Allah, fawailul, celaka dia. Dengan sahun, kemudian dengan syariat dalam sembahyang. Dengan syariat dalam sembahyang. Ustaz. Ya lagu berbeda munsukir dengan waktu sembahyang anu sak mempikiran adalah urusan akhirat. Pikiran hisab, mizan, siratal mustaqim, pikiran. Lamun dalam kitab Sarah I'anahnya mengatakan begini, amma tafakhuru fi amril akhirah fala ba'sa bih. Adapun memikirkan masalah urusan akhirat ketika kita sholat, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sembahyang neraka ingat. Tidak. Cuma sebatas pada ba'sa. Itu lagu bareh dalam Fathul Mu'in ya bila pun awal. Dalam sarahnya mengatakan tidak masalah. Itu. Khusyuk. Wa sunnah fiha dan disunatkan dalam sholat. Aipi sholatihi kulliha pada sholatnya semuanya khusyukun biqalbihi. Khusyuk dengan hati. Jadi sembahyang semua kita berusaha kita sunatan oleh mulai takbiratul ihram sampai salam itu khusyuk. Ini dia khusyuk. Ini ya barang-barang perubahan di ini masalah. Masih pada status ini pelaku. Mungkin ada malah yang lebih. Begitu. Ini mana? Status kita. Berusaha dari awal sholat sampai akhir sholat. Apa kenan khusyuk? Sadepanan adan khusyuk. Di sini adalah ikhtalafat arahul ulama fihi. Itu terjadi perbedaan pendapat masalah khusyuk. Baik membundagawi ini di antara sekian banyak pendapat ulama. Fazahaba ba'duhum ila annahu waddul basar wa haddul saut. Satu, dan khusyuk bahasa sebagian ulama yang dengan pelihara pandangan, gaib, perendah suara. Ini sembahyang ya. Belik sedang. Cukup mendengarkan sendiri, kemudian pandangan fokus kepada sujud. Cara macam mandang. Berarti lamun turut ulama seni, lamun tuah pentun rendahan suara dan waktu sembahyang, fokus kemudian pandangan ke tempat sujud, maka khusyuk. Itu satu versinya. Khusyuk. Dah saringan. Wa an Ali, adapun menurut pendapat Imam Ali radhiyallahu anhu, alla yaltafit yaminan wa shimalan. Saran khusyuk ini lihat kiri kanan sembahyang. Ini seandang macam-macam. Sah sembahyang lihat kiri kanan enggak, sah tetap sah. Lama yang tidak berpaling itu dada. Lima dan nongak-nongak sah sembahyang. Cuma itu makruh. Enggak bahasa Imam Ali, seandainya khusyuk adalah dengan sandik cara girang, likat lenge, ojok kiri kanan. Siapa? Ya, terserah. Apalagi termasuk khusyuk kita. Islam khusyuk
Itu kalau kita ikut versi Ali. Kalau kita ikut versi Ali, iya. Nah itu makanya ampun tang baru kena lamun dalam i'anah ya tidak baksa, tidak apa-apa dia. Nah, lagu di dalam Fathul Mu'innya mengatakan walaupun ada hubungannya dengan akhirat maka itu dia sholat begitu. Papa ini turut seno pada bahasa bihi. I'anahnya yang kita ikuti. Kemudian menurut Ibnu Umar wa an Ibnu Jabirin, menurut Ibnu Jabir tatwar dan khusyuk adalah alla ya'rifa man ala yaminihi wala man ala yasari. Ya nu dindik terketahuan dengan solek kanan bagi kiri. Ini khusyuk menurut Ibnu Jabir. Jadi pas sembahyang adik dindik ketahuan saya dan solek kanan. Bukan maksud saya, bukan. Bukan tahu namanya, bro. Artinya tidak sadari maidap mesak doang sembahyang. Ibnu Jabir. Berat kan? Bukan. Sampai tidak sadari dengan sate bikin saletin. Nuayan si kehusyuk. Tunang atin hanya kepada Allah. Ini Ibnu Jabir nih. Gitu. Kemudian wa'an Amru bin Dinar, adapun menurut Imam Amru bin Dinar mengatakan huwa sukunu wa hasanul hayat. Yaitu tenangnya tubuh. Tenangnya tubuh dan baiknya cara sholat. Nah, dan gawe sembahyang. Kemudian dia cara ngaok, dia cara ngawam. Ngawam itu kan setan biasanya dia setan. Setannya. Kasunat tutup si ima kiri. Jangan pakai ima kanan. Si ima kiri. Untuk kedua ima kanan lalu terhormat dia. Ya sih. Dia butahan sangka. Karena kemarin sudah dibahas dulu. Berusaha lamun sembahyang dia ngawam. Lagu lamun dia butahan jauh di ngawam dan tutuplah dengan pakai tangan kiri. Iya. Karena setan rapat. Jadi seorang khusyuk adalah tenangnya jiwa. Tenangnya jiwa. Tubuh ini tenang. Khusyuk. Anu si klikit dek cara ngawak, cara napes. Nah itu kan manusia biasa masih zaman si klikit kan. Beda dengan Rasulullah dan menurut sebenarnya riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani itu termasuk orang yang tidak bisa dihinggapi oleh lalat. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu aja masih merangkak ya. Itu menurut Amru bin Dinar. Kemudian menurut Ibnu Sirin apa bahasanya? Huwa alla tarfi'a an maudhi'i sujudika. Ini ringan. Menurut Ibnu Sirin pandangan khusyuk adalah dengan sandek cara angkat pandangan tapi dia fokus pandangannya kepada tempat sujud. Bisa tuh kita lakukan. Nah, insyaallah dalam tolin fokus jauh kita akan lebih konsentrasi ketimbang sandi anda ngetu. Nah lagu arah dengan sakadang lamun itu orang penyeret kurang khusyuk. Justru tak khusyuk adalah ketika dia itu tidur piramente. Nah, saya kira itu bisa saja dirubah karena ini sebatas pendapat ulama. Bisa dirubah artinya saya kira bagi orang seperti itu lebih baik ya pejamkan mata ketika sholat kalau memang itu yang akan membuatnya khusyuk. Karena paling terboyak dalam sembahyang adalah khusyuk. Mengenai pira mampu khusyuk, kenapa enggak? Kenapa enggak? Di mati anda masa sujud misalnya ini khusyuk, kenapa harus? Pira? Nah cuma mayoritas biasa
Ampun sini khusyuk adalah namun tetap konsentrasi, fokus kepada tempat sujud begitu. Bahasa harus arak dalam hati menjaga sembahyang Allah. Jangan sampai diisi dengan yang lain begitu. Ini pinaangan pegawaian, pinaangan usaha. Aku pusat rezeki manusia, nuah sangka bukti iman kita masih lemah. Macam tentisi kadang ada ini. Itu bingung sebenarnya. Nah sangka seharus mula berusaha waktu sembahyang fa'lam anna kullama yashghiluka an fahmi ma'ani qira'atuka bahwa waswasun. Berusaha isi adin di dalam sembahyang senu adik tetaho sak sampai delik sibuk ngedik dalam sembahyang kecuali isi maknaan setiap apa yang baca. Apabila arak hadir dalam hati yang sekir dengan selain isi hal sabau pina maknaan artin sembahyang sang membaca, maka termasuk waswas. Artinya penyebab dia itu akan lali kepada Allah. Wa in ta'allaqa bil akhirati, dan sekalipun berhubungan dengan akhirat. Ini dia bedanya antara Fathul Mu'in dan i'anahnya. Namun dalam Fathul Mu'in tebalak dah. Jangan pernah dalam sholat itu ya ingat-ingat neraka, akhirat, mizan, sirat dan sebagainya. Dalam i'anahnya apa bahasan? Bahasan dalam i'anah amma tafakkuru bi amril akhirati bala ba'sa bihi. Itu tidak apa-apa bahasan dalam i'anah. Gitu. Wa bijawarihi, dan kesunatan dan disunatkan khusyuk bijawarihi dengan anggota tubuh. Tadi itu khusyuk biqalbihi. Nah, maktub kepada bijawarihi dan kepada anggota tubuh. Beruan bi alla ya'basa bi ahadihima. Berkenan khusyuk si anggota awak dengan bahwa jangan melakukan sesuatu ya'basa yang tiada guna. Bi ahadihima dengan salah satu daripada jawari. Nah, ini macam dan semua nyikuk-nyikuk macam. Ngawok-ngawok. Nepek-nepek. Tenang. Itu namanya khusyuk daripada anggota awak ini. Nah sangka apa bahasanya ini? Ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba yatawadda'u lalu wudu payas sinul wudu musolah dan wudu summa yakumu, kemudian dia berdiri mengerjakan sholat tapi dengan khusyuk hati, khusyuk jawari awakan cara macam enten nemen wah gawe sembahyang sholat enten nganjang sholat faya roka'u, kemudian dia ruku rakaataini 2 rakaat yaqbalu alaihima biqalbihi wa wajhihi. Nah, kemudian dia itu hatinya menghadap Allah, awakan tenang, wa wajhihi dan cara macam andangan iman tenang, dan cara ngawak macam enten. Apa jawaban oleh mana biasa baruan? Jawaban adalah illa wa qad aujaballahu lahul jannah, kecuali wajib lagi dengan senuknya tepai jalan surga insyaallah taala. Uduk solah mau sembahyang, waktu untuk sembahyang 2 rakaat. Maknanya di sini adalah sembahyang sunat uduk 2 rakaat. Tapi dengan catatan hati menghadap Allah, jawarih tenang dan sembahyang, maka wajib masuk surga itu. Murah surga keranten.
Wa zalika lisana'illahi ta'ala, dan hal itu karena pujian Allah Ta'ala bi kitabihi pada kitabnya Allah Al-Aziz yang mulia, ala fa'ilihi kepada pelakunya khusyuk, biqaulihi dengan firman-Nya, qad aflahal mu'minun, keberuntungan. Ini adalah qad litahqiq ini ya, Guru Munir, qad litahqiq yang bermakna sungguh. Nah, sungguh beruntung. Siapa itu? Al mu'minuna, dengan beriman. Dengan beriman sak berembin, alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam salat mereka itu khashi'un, khusyuk dalam salat. Begitu. Nu tajum tenu. Lamun dengan malas dan gawe sembahyang di jere gesit dicela oleh Allah dengan firman sak baru pertama, idza qamu ila shalah qamu kusala. Lagu lamun tu khusyuk dan sembahyang tajum tu si nenek. Si kalimat dalam Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Begitu. Cocok dengan nenek celah ketika dia itu tidak taat kepadanya, memuji ketika kita tunduk kepadanya. Wali intibai sawabus sholati bittifaidihi, dan karena tidak akan ada pahala sholat biintibaihi dengan tidak adanya khusyuk. Nah, gimana nih? Ampun tersuruh khusyuk si agama lantaran ia standar masalah tapi pahala bikin di sini nenek. Ketika ada orang sholat tapi dia tidak khusyuk, gagal pahala. Jangan harap pahala. Sangka laik guru, arak guru laik sikit. Gambaran tu bentuk badan sembahyang. Cara garis gitu. Bulat mungkin. Bulat. Garis sak lontah ni kana. Nah, biasa. Ini gambaran dengan sembahyang jero khusyuk. Harap pahala. Nah, membulat ni sini, berarti dia tu khusyuk. Kosong. Khusyuk begitu. Itulah dan gambaran. Nah, jadi standar pahala khusyuk begitu. Lu yang andok khusyuk dalam sembahyang lu yang pahala. Ini sulit nih. Sulit. Nah, lagu tetap berusaha sih sholat sembahyang. Ini tidak sampai salah lah. Kama dallat alaihil ahadisus sahihah, sebagaimana yang telah menunjukkan alaihi atas masalah khusyuk tadi, alaihi atas khusyuk, al ahadisus sahihah, beberapa hadis yang sahih begitu. Jadi banyak hadis yang menjelaskan masalah kekhusyukan dan penting juga perlunya khusyuk dalam sholat. Kembali nampak telah tersuruh khusyuk, wali anna lana wajhan ikhtarahu, wali anna lana, dan karena sesungguhnya lana kita, wajhan punya alasan, punya beberapa alasan. Ikhtarahu telah memilih alasan itu, khusyuk itu telah memilih khusyuk itu jama'un, banyak ulama, annahu syartul lisihhati, sesungguhnya khusyuk itu adalah syarat lisihhati, untuk sahnya sholat. Itu batal nih. Jadi anak sebagian ulama sahabat bahasa bahwa udah khusyuk dengan sah sembahyang. Siapa itu? Maradan Al-Ghazali. Oleh sebab itu Al-Ghazali mengatakan rukun sembahyang itu bukan 17, lebih lagi ditambah dia. Apa sih khusyuk? Harus tuh khusyuk. Ketika ada orang tidak sholat, ketika ada orang sholat, lagu ndek cara khusyuk, batal sembahyang begitu. Nah cuma ini khusyuk saya turut nih masalah. Khusyuk tingkat sayin, apakah Sayyidina Ali atau Ibnu Sirin, itu terserah begitu. Nah lagu menurut Al-Ghazali yang disebut dengan khusyuk itu adalah sukunul jawari,
Itu bahasa Al-Ghazali. Dengan tenang awak. Tenang awak, ini jarang ngawak. Khusyuk. Nah, yang mundik turutan yang khusyuk adalah harus ingat kepada Allah, ya selaput dalam sembahyang. Karena tidak mungkin oleh awal takbiratul ihram sampai salam ya, ingat kayak sulit itu. Makanya kita ikut saja kepada khusyuk menurut Imam Al-Ghazali, sukunul jawari. Nah, tenang arana waktu sembahyang, di macam dan maka itu dianggap khusyuk, sehingga berarti setiap sholat yang kita lakukan dengan cara itu sah. Gitu. Berat nih ya. Wa ma yuhsalu wa ma yuhsalul khusyu'a, dan sesuatu yang bisa menghasilkan khusyuk, istihdharuhu, konsentrasinya, annahu baina yaday malakil muluki, konsentrasinya, fokusnya orang yang sholat itu, annahu sesungguhnya dia itu berada di hadapan malakil muluk, di hadapan rajanya di raja, rajanya di raja, alladzi ya'lamu sirra wa akhfa, yang mengetahui sirra yang samar, wa akhfa dan paling samar. Itu beda sir beke akhfa. Namun sir sebatas samar, namun akhfa paling samar. Ampun, ini mau sifat khusyuk adalah adik berusaha tetap ingat, iling dalam hati angan bahwa yang kelalu berhadapan beke Allah yang merupakan Malikul Muluk, rajanya raja, gitu. Nah, sangat bagus senggati ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, artinya dalam arti Maliki Yaumiddin, Allah itu adalah pemilik hari kiamat, atau Maliki Yaumiddin, Allah itu rajanya hari kiamat. Tapi yang ini dan merasa berpikir tuh, akankah saya akan masuk di dalam lingkaran kerajaan Allah itu besok? Gitu. Namun tendik kan neraka tahu. Tendik tema kerajaan Allah, artinya surga. Gitu. Namun tak indang-indang tak meninjak agak sulit surga kayaknya tuh. Sulitnya surga. Namun tak baca-baca hadis targhib jangan jelas surga. Jelas surga. Hadis targhib. Apalagi ketika kita baca ayat yang diturunkan kepada Nabi, wa yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwanya. Dan pada hari peniupan sangkakala itu, maka manusia itu akan terpecah menjadi 12 kelompok. Ketika ayat itu turun, nangis Nabi. Kembali tepesi si Jibril. Lemak yang bangkit manusia di padang mahsyar itu 12 kelompok ya Rasulullah. Dari ke-12 kelompok itu hanya satu yang selamat. Kelompok yang 12. Oleh kelompok sekik sampai solas masuk neraka. Ya saya undang salah si Rasulullah. Sampai Umar kena kelompok sekik 2 sampai solas luwih. Kamu begitu. Wa annahu rubbama tajalla alaihi bil qahri, dan sesungguhnya Allah itu kadang tajalla dengan jelas alaihi atasnya Allah bil qahri, memberikan siksaan, li'adamil qiyami bihaqqi rububiyatihi, karena ketiadaan melaksanakan haknya sebagai Tuhan. Faradda alaihi salatahu, maka Allah menolak salatahu akan salatnya, begitu. Nah, adik diingat bahwa namun tidak khusyuk nih, Allah itu tidak segan-segan akan menghukum kita dengan siksaan, dan juga bisa jadi Allah akan menolak salat kita, gitu. Bahkan baca dalam sekian hadis mengatakan begini,
Lamun arak sekik dengan sembahyang lagu ndek khusyuk dan cara kena syarat dan rukunnya, maka Allah itu akan melempar solat orang itu ke muka pemiliknya. Gitu. Akan dilempar. Lamun ndek khusyuk, lamun ndek kena dengan sembahyang. Nah, sangka bahasa sebagian ulama, setiap sembahyang atau amal ibadah tersebut terpetaik pada hari Kamis itu terpetaik mingguan. Mingguan. Nah, sutir. Langit pertama sutir, kedua sutir. Kudu-kudun bareh harak sampai jok langit kepitu di hadapan Allah. Kudu-kudun. Langit pertama sutir, terteteh sebagian. Langit kedua sutir malik. Terijek. Kan dirijek itu susah. Begitulah. Wa qala Sayyidil Qutbu al-Arif, dan telah berkata Sayyidil Qutbu al-Arif yang arif billah. Arif billah itu artinya orang yang sudah pedasin ketahuan Allah Ta'ala. Arif. Pedas rapat jok nenek. Muhammadul Bakriyu, yaitu Imam Muhammad al-Bakriyu radhiyallahu anhu. Apa bahasanya? Innama yurisul khusyu'a italatul ruku'i was sujudi. Sesungguhnya sesuatu yang bisa mewarisi kepada kehusyuan adalah dengan memperpanjang ruku dan sujud. Mana anda ruku, mana anda sujud, gitu. Bosa tetap amalan. Apa ini ngerulik? Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Mungkin amalan aja, ndak bawa apa le. Agak amalan insyaallah. Setiap sujud baca itu, setiap ruku baca itu. Lihat berbelu-belu ruku dah. Bahasa Nabi walam tangkur nakra, dan pada sujud malah enten manuk noto bahasa Nabi. Ya sih memang. Wa tadabburu qiraati, dan bisa menyebabkan kehusyuan itu adalah dengan mentadabbur qiraati bacaan. Ay ta'ammulu ma'aniha, yaitu dengan menghayalkan, memikirkan makna daripada qiraah bacaan dalam sholat. Baik bacaan sunat, lebih-lebih wajib begitu. Ini salah satu jalan juga nih. Ketika kita sholat, baca Fatihah artikan dalam hati. Insya Allah mampu artian Fatihah. Lebih-lebih tading-ading dari sembahyang. Iktidal artikan dalam hati. Pokoknya selapu loh. Qiraah bacaan dalam sholat itu berusaha untuk mengartikan. Insya Allah akan memancing kepada kehusyuan begitu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kamu tidak mentadabbur, mengartikan, menghayalkan arti daripada Al-Qur'an? Nah, di sana. Begitu. Nah, bisa betul-betul. Kembe ampuk tersuru ya artian seluruh bacaan tersebut wali annabihi yakmalu maqsudul khusyu'i. Karena sesungguhnya bihi dengan tadabbur itu yakmalu menyampurnakan maksudul khusyuk, tujuan daripada khusyuk. Artinya insya Allah apabila tetap artian bacaan sembahyang tersebut iya ya pina khusyuk tersebut sampai sekian persen. Namun tak artian ditendait lagu belajarlah. Arti Fatihah kan banyak terjemah. Baca terjemah dulu adik-adik. Sekedip. Bacaan tasbih arak terjemah. Baca kunci ibadah itu kan ada ya. Di kunci ibadah. Muntuah tetap dia insyaallah. Nalah lah muntuah tetap penuh mun tendik nang hidap. Tandi. Bendik dia sak menulas. Hatta baca ta'awuz tuang. Aku lah muntuah biasa mun tendik menidap. Baca ta'awuz. Samula biasa doang langsung misal bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Untuk berusaha nane auzubillah dulu. Yang merupakan sesuatu yang sunat. Aku tetap insyaallah mun tendik menidap. Lain hidap. Namun doa biasa begitu.
Wa tadabburu zikri, dan mentadabburkan, menghayalkan, mengartikan zikri, bacaan zikir. Kiasan alal qiraati, apa dasar hukum ampun kesunatan endahnya artian setiap bacaan zikir dalam salat. Berkenaan zikir, bacaan tasbih, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, kemudian baca sholawat dan sebagainya. Apa dasar hukumnya? Kiasan, halih dalam keadaan dikias, mengkias, alal qiraati, atas perintah tadabbur kepada qiraah yang tadi di atas itu. Kan disuruh nenek, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka itu tidak mentadabbur Al-Quran, artinya tidak mentadabburkan Fatihah yang merupakan Al-Quran dalam sholat. Nah, termasuk tenda kesunatan ada artian setiap bacaan sunat dalam sembahyang, dan tasbih, tahmid dan sebagainya begitu. Wa sunna idamatu nazari mahalli sujudihi wallahu a'lam bishawab.